dia mengalami bullying dengan kekerasan, dengan penyerangan berkali-kali. Namun demikian, alhamdulillah Satu, dua, tiga. Ini. Oke, udah. Ayo Mbak Ati. Yuk, Yuk, Pak Ati. Belum, bukan medinya belum. Lanjut. Udah, yuk. Oke, udah. Aman. Udah tuh. Buat kan lo turun dikit turun live. Ah, enak nih. Ini langsung tayang ini. Udah jangan pada berisik aja. Coba yang live ya. Ya, kemarin di pengadilan yang ngomong, coba yang live biar jadi saksi hidup saya live. Saya live. Ya, mulai. Ya. Yuk, mulai lanjut. Oke. Bang Sunan boleh dibuka perkembangan kondisi Shan saat ini seperti apa? Ya, alhamdulillah. Seperti kita sama-sama bisa lihat juga saat ini Shan sedang melakukan aktivitas olahraganya, sedang di belakang sedang main basket. Artinya walaupun memang dia mengalami bullying dengan kekerasan, dengan penyerangan berkali-kali, namun demikian alhamdulillah tidak mengganggu aktivitasnya. Kita bisa sama-sama ketahui bahwa Shan memang saya mendidik untuk sportivitasnya diutamakan dan kesabarannya juga diutamakan. Perlu diketahui bahwa putra saya semenjak usia 6 tahun sudah mengikuti kegiatan bela diri ya hingga saat ini. Namun demikian setiap hari, setiap pagi saya menyampaikan kepada putra saya, nak, ilmu bela diri yang kamu punya, kamu bisa, jangan pernah dipakai untuk teman-teman sekolah. Nah, setiap hari saya selalu kasih himbauan seperti itu kepada putra saya. Ilmu bela dirinya saya sampaikan hanya boleh digunakan pada saat terdesak ya, dan lawannya itu harus lebih di atas ya, di atas usianya, ataupun dia ketika memang betul-betul terdesak untuk melakukan pembelaan diri baru boleh dipergunakan. Seperti kita sama-sama ketahui, lihat kemarin dari CCTV kelas ya, di mana Shan mengalami bullying, yang dia di mana tetap duduk diam, lalu didorong, dipukul berkali-kali dengan posisi dia tetap masih diam. Dan si penyerang atau si pelaku itu sampai 2 kali dilerai tapi terus membabi buta menyerang putra saya, sampai pada akhirnya Shan terpaksa harus melakukan bela diri. Namun belum sempat melakukan bela diri, seperti dilihat di CCTV, tangan Shan dipegangin kedua-duanya sehingga Shan tidak bisa bahkan untuk ngeblok, padahal kita kan ajarin ya di bela diri untuk ngeblok aja nggak bisa karena tangannya di belakang, posisinya dipegangin sama beberapa teman-teman, sehingga kemarin Shan bilang di kepala bagian atas maupun di belakang itu terkena pukulan berkali-kali. Nah, ini yang membuat saya jujur saya khawatir, karena buat saya kalaulah cuma patah, luka itu biasa anak laki lecet, tapi kalau bicara kepala ini bicara masa depan. Sehingga kemarin saya mempunyai inisiatif untuk membawa Shan terlebih dahulu untuk periksa CT scan, periksa lengkap di bagian kepala dan wajahnya. Kebetulan wajahnya itu matanya kemarin sempat lebam misalnya, sempat lebam, sehingga ya harus mendapatkan perawatan ya, rawat jalan. Ini kan kondisinya masih di dalam ranah sekolah ya. Artinya dari jam sekolah, iya, jam sekolah. artinya
Tanggung jawab dari pihak sekolah seperti apa, Bang? Iya, yang pasti kemarin saya bersama istri saya juga mendatangi sekolah ya. Di situ pertemuan kita dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru-guru ya, dan guru BP ada 2 orang, serta dihadiri juga oleh Pak Kapospol Permata Hijau perwakilan dari Polres Jakarta Selatan, di mana di pertemuan itu juga kami dipertemukan dengan ya orang tua yang diduga pelaku, ayah dan ibunya, dan kami juga membawa putra-putri kami masing-masing. Nah, dalam kesempatan itu pihak sekolah juga menyampaikan permohonan maafnya karena ketika kejadian pihak sekolah tidak segera memberitahu kami selaku orang tua yang menitipkan putranya di sekolah. Jadi kita tahunya dari siapa? Ya, bukan tahu dari sekolah ya. Itu yang sangat saya sayangkan, sehingga kemarin secara resmi juga dan tertulis ditandatangani oleh Pak Kepala Sekolah, pihak sekolah menyatakan permohonan maafnya dan berjanji untuk menindaklanjuti atau menindak tegas, memberikan pembelajaran. Istilah Pak Kepala Sekolah, memberikan pembelajaran terhadap murid yang melakukan bullying dan kekerasan. Namun demikian, di hari esoknya pada saat kami berdua datang kembali, kami mendapatkan informasi dan sudah dikonfirmasi. Informasi yang dikonfirmasi oleh wali kelas pelaku ya, yang diduga pelaku pemukulan dan bullying terhadap Syan itu, anak tersebut masih bersekolah seperti biasa. Di situ kami kecewa lagi dan kami minta izin kepada wali kelasnya Syan untuk menghadirkan Syan dan bersama-sama melihat CCTV yang ada dalam kelas. Lalu di situ kami sama-sama didampingi oleh wali kelas melihat rekaman CCTV yang ada di kelas. Bagaimana sih kejadiannya? Ya, jadi ternyata kronologis awalnya adalah Syan itu sedang main bola pada jam istirahat. Sedang main bola, lalu didatangi oleh yang kami duga pelaku, dilempar sampah ke badannya Syan. Ya, sampah daun lah istilahnya, sampah daun. Itu sekali pertama Syan diam, karena kata Syan, udahlah dianggap bercanda. Syan main lagi bola, lalu anak ini datang lagi dengan membawa sampah daun lah istilahnya. Ada sampah apalah saya nggak tahu. Itu lempar ke mukanya Syan, melempar ke muka Syan sehingga Syan bilang sampai ada masuk di matanya Syan. Itu Syan juga marah, bilang, kok rese banget sih, ngapain? Anak itu lari. Oke. Selesai Syan main bola, Syan naik ke atas untuk masuk ke kelasnya. Namun di depan kelasnya Syan dihadang oleh ada sekitar beberapa orang ya, dan pelaku yang sama ya, itu diduga menurut keterangan Syan melakukan 4 kali pemukulan terhadap Syan, kanan kiri. Namun demikian Syan lagi-lagi tidak membalas sama sekali, tapi Syan lebih memilih untuk menghindar dan masuk kelas, tempat kelasnya Syan. Sementara si pelaku ini kelasnya bukan di kelasnya Syan, artinya bukan teman sekelas, dia kelas yang berbeda. Tapi dia dengan, kami duga dengan niat masuk untuk nyusul Syan ya. Nggak lama kemudian Syan lagi duduk-duduk seperti yang mungkin teman-teman sudah lihat di CCTV, sedang duduk, datang lagi untuk membuli Syan. Syan dibully, ditonjok pelan-pelan, akhirnya sampai keras, baru Syan berdiri. Syan berdiri, bangun dan menanyakan, lu kenapa sama gua? Namun anak itu tidak ada bicara apa-apa seperti kita saksikan di CCTV. Dia langsung melompat hajar Syan berkali-kali. Itu pun sudah ditarik, dipisahin sama teman kelasnya Syan supaya pelaku tidak terus memukuli Syan, sudah diamankan ya. Namun demikian ketika Syan maju mau tanya kenapa, terlepas lagi, dia serang lagi Syan berkali-kali. Artinya kami melihat dan mencoba menganalisa, mencermati dari hasil CCTV yang ada di kelas, terekam jelas bahwa anak ini, si pelaku, betul-betul secara brutal menyerang Syan berkali-kali. Gitu. Nah, Syan pun menyatakan, bukan saya takut ayah, saya tidak bisa melakukan bela diri karena tangan saya juga dipegang. Bahkan untuk ngeblok kanan kiri aja dia nggak bisa karena tangan posisinya di belakang. Nah,
melihat rekaman CCTV yang cukup brutal menurut saya ya, maka seorang ibu tentunya nggak kuat. Dan istri saya meneteskan air mata pada saat melihat di ruangan CCTV. Dia bertanya sama Sian, kenapa nggak kamu lawan? Maka dari situ kami memantapkan diri untuk mengambil langkah hukum, dikarenakan orang tua, sekali saya katakan orang tua dari pelaku yang dimana sudah bertemu dengan kami, ya sudah punya nomor telepon saya, dan ibunya pelaku punya nomor telepon istri saya. Tidak ada yang menghubungi kami menanyakan, Pak Sunan, anak lu gimana tuh? Udah dibawa ke rumah sakit gimana? Nggak ada sama sekali. Akhirnya setelah kami melangkah membuat laporan resmi di Polres Metro Jakarta Selatan, barulah jam 9 malam orang tuanya menghubungi saya. Ya, tentunya ya kayak seperti ngerasa nggak ada apa-apa aja. Nah, ini yang membuat saya merasa direndahkan dan jadi teringat pada saat di pertemuan di hadapan kepala sekolah semua, wakil kepala sekolah dan ada Kapospol Permata Hijau di situ. Ibu dari pelaku menyatakan saya kenal dengan seorang menteri yang masih menjabat di kabinet saat ini. Saya kaget, apa maksudnya ya? Dan lagi-lagi ibunya juga menyampaikan saya kenal dengan pengacara senior, dia sebut nama. Saya juga bingung lagi maksudnya apa ya. Nah, jadi kami menduga nih ya, saya menduga apa karena dia merasa kenal menteri, merasa kenal pengacara, lalu nasib anak saya ya dia tidak perlu tahu. Padahal keluar dari ruangan pertemuan di ruangan kepala sekolah itu, orang tua pelaku tahu loh, saya izin sama sekolahan untuk membawa putra saya ke rumah sakit detik itu juga. Artinya tahu sekali. Keluar orang tua pelaku ini tahu sekali bahwa saya mau bawa anak saya ke rumah sakit. Saya nggak minta duit dia, ya. Saya nggak minta duit dia sepeser pun. Tapi paling nggak ada dong. Mana kabarnya? Udah diperiksa tadi CT scan, dokter bagaimana hasil? Tidak ada sama sekali. Artinya saya berpikir, mentang-mentang kenal Pak Menteri, mentang-mentang kenal pengacara, begini ya adab. Artinya